Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel atau biasa kita singkat PLSV. Oke, langsung saja nak kita menuju soalnya ya. Oke, sama seperti pembahasan soal-soal sebelumnya, kurang lebih akan ada 6 soal yang berkaitan dengan PLSV atau persamaan linier satu variabel. Oke, langsung saja kita cek soal nomor pertama bentuknya seperti apa. Dari kalimat-kalimat tersebut yang merupakan kalimat terbuka adalah kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, biasanya kalimat terbuka ini mengandung variabel ya nak, atau ada aljabarnya lah. Nah, kita cek untuk nomor satu ini tidak mengandung aljabar atau variabel, berarti ini bukan kalimat terbuka. Kemudian untuk nomor 2 ini betul ya, karena mengandung variabel X atau aljabar yang belum diketahui kebenarannya kalau belum kita cari ya solusinya ya. Ini bukan yang 3. Kemudian yang keempat ini betul merupakan kalimat terbuka, berarti jawabannya adalah 2 dan 4 yang C ya. Oke, cukup mudah. Nah, kita next ke soal nomor 2. Tentukan nilai X dari persamaan 4X min 20 sama dengan 12. Nah, kita tulis dulu soalnya ya. 4X min 20 sama dengan 12. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini adalah ruas kiri. Ya, ini ruas kiri ya, nak. Ini ruas kiri. Kemudian ini ruas kanan namanya ya. Nah, kemudian sebisa mungkin kita pertahankan setiap yang mengandung variabel itu berada di ruas kiri. Nah, yang tidak mengandung variabel itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya. Dan tentunya dengan mengikuti peraturan matematika yang ada ya nak. Maksudnya apa? Jika tandanya positif ketika pindah ruas maka akan menjadi negatif, dan apabila tandanya negatif ketika pindah ruas pun akan menjadi positif. Sama halnya seperti pembagian, ketika pindah ruas akan menjadi perkalian, pun sama juga ketika perkalian ketika pindah ruas akan menjadi pembagian. Nah, berarti ini negatif 20-nya ini akan kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Nah, kita ingat-ingat dulu nih, atau kita lihat dulu nih, negatif 20 berarti bentuk awalnya adalah negatif 20, maka ketika pindah ruas akan menjadi berubah tandanya dari yang awalnya negatif menjadi positif ya, positif 20. Yang lainnya tetap bertahan. Sekali lagi, untuk ruas kiri itu usahakan sebisa mungkin setiap yang mengandung variabel berada di ruas kiri. Yang tidak mengandung variabel itu berada di ruas kanan. Jadi tinggal kita pindah ruaskan aja ya, sesuai dengan warganya masing-masing. Lalu seperti biasa, untuk mencari proses matematik usahakan menuliskannya runtun ke bawah ya. Berarti 4X sama dengan, ini tinggal kita tambahkan, nah berarti 12 ditambah 20. 12 ditambah 20 itu adalah 32. Oke, nah terus jika kita ingin mencari nilai X nya, nah ini perhatikan dan catat baik-baik ya. Nah, apabila ada angka yang menempel dengan variabel ketika pindah ruas ya, karena kan kita ingin mencari nilai si variabelnya ya, yaitu nilai X nya berapa. Ketika ada angka yang menempel dengan variabel ya pindah ruas, maka angka tersebut akan menjadi pembagi ya. Sekali lagi, setiap ada angka yang menempel dengan variabel ketika pindah ruas maka akan menjadi pembagi. Berarti X sama dengan 32 dibagi 4. Nah, 32 dibagi 4 itu adalah 8, sehingga nilai X nya itu adalah 8. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 3. Nah, nilai X tambah 5 dari persamaan berikut adalah, nah ini berarti kita diminta mencari nilai si variabelnya dulu nak ya. Tapi kita untuk mendapatkan nilai variabel tersebut, kita selesaikan dari persamaan ini ya. Kita tulis ulang dulu ya supaya lebih mudah ya. 4X ditambah 6 sama dengan 2. 3X min 6 ditambah 18. Nah, ini kita pernah
belajar di bab aljabar ya. Ketika ada angka di luar tanda kurung, itu tinggal kita kalikan saja ke dalam ya. Kalikan ke dalamnya. Nah, berarti 3 dikali 4x positif ya. 3 dikali 6 sama dengan, nah ini sama nih, kita kalikan juga ke dalam ya. Berarti 2 dikali 3x, karena ini tandanya negatif. 2 dikali 6 ditambah 18. Nah, lalu kita cari masing-masing hasilnya ya. 3 dikali 4 yaitu 12. Berarti 12x ditambah 3 dikali 6 itu adalah 18, sama dengan 2 dikali 3x itu adalah 6x, kemudian 2 dikali 6 itu adalah min 12 ditambah 18. Nah, ini kita selesaikan dulu nih. Berarti 12x ditambah 18 sama dengan 6x. Nah, ini min 12 ditambah 18, punya utang 12, sudah dibayarkan 18. Berarti uangnya masih tersisa positif 6 ya. Nah, ini sama seperti bentuk soal sebelumnya, bahwasanya sebisa mungkin yang berada di ruas kiri, ini ruas kiri ya, ruas kiri, ini ruas kanan, ini ruas kanan. Nah, di ruas kiri sebisa mungkin yang mengandung variabel, dan ruas kanan itu yang tidak mengandung variabel. Maka dari itu berarti positif 18-nya akan kita pindah ruaskan, dan positif 6x-nya juga kita akan pindah ruaskan. Kenapa? Karena harus sesuai dengan ruasnya masing-masing. Berarti 12x. Nah, 12x ini karena awalnya positif 6x, ketika pindah ruas maka akan jadi negatif 6x, sama dengan ini tetap 6 ya. Nah, ini awalnya positif 18, awalnya positif 18, ketika pindah ruas ke sebelah kanan maka akan menjadi negatif 18 ya. Karena ketika pindah ruas sekali lagi harus berubah tanda dari tanda sebelumnya. 12x dikurang 6x, 12x dikurang 6x itu adalah 6x, sama dengan 6 dikurang 18 itu adalah min 12. Oke. Nah, lalu ingat, ketika ada angka yang menempel dengan variabel, maka si angka tersebut ketika pindah ruas akan menjadi pembagian. Nah, berarti x nya sama dengan itu adalah min 2 ya. Nah, x nya min 2. Lalu di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai x tambah 5. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai x nya itu adalah negatif 2, ya tinggal kita masukkan saja negatif 2 ke sini ya. Berarti negatif 2 ditambah 5. Oke, negatif 2 ditambah 5 itu sama aja dengan hasilnya adalah 3 ya. Berarti jawabannya adalah 3 yang D. Oke. Sekali lagi, jika memang terasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kurang lebih masih ada 3 soal lagi, kita lanjut ya nak. Oke, kita lihat soal nomor 4. Ya, di sini dikatakan kita diminta mencari solusi atau sama aja mencari nilai dari variabel x-nya ya, dari 7x min 4 sama dengan 4x ditambah 20. Nah, ini sama seperti soal nomor 2 ya. Kita pindah ruaskan sekali lagi, berarti 4x-nya karena ini mengandung variabel berarti harus kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Nah, karena awalnya positif, maka ketika pindah menjadi negatif 4x. Nah, ini 20-nya tetap ya nak, 20-nya tetap. Nah, ini yang pindah adalah negatif 4-nya. Karena yang tidak mengandung variabel itu harus berada di ruas kanan ya. Karena awalnya negatif 4, maka ketika pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 4. Nah, ini tinggal kita hasilkan nih, berarti 7 dikurang 4 itu adalah 3x.
sama dengan 20 tambah 4 itu adalah 24. Nah, ingat ketika ada angka yang menempel dengan variabel, ketika pindah ruas maka dia akan menjadi pembagi. Berarti 24 dibagi 3 itu adalah 8. Jawabannya yang D. Oke, next ke soal nomor 5. Nah, ini sama seperti soal tetangganya, yaitu nomor 3 ya nak. Berarti bentuk ini, kita kalikan dulu ke dalam nak. Kita kalikan ke dalam, berarti menjadi 3 dikali 2Y dikurang 3 dikali 2 ya, min 4Y sama dengan 2. Oke, ini kita kalikan jadinya 6Y, kemudian ini jadinya min 6 min 4Y sama dengan 2. Oke, nah kita lihat di sini yang tidak sesuai adalah negatif 6-nya. Negatif 6 tidak sesuai dengan ruasnya, karena yang tidak mengandung variabel itu wajib harus ada di ruas kanan. Berarti tinggal kita pindahkan saja ya. Di 6Y, ini min 4Y tetap ya, sama dengan 2. Nah, karena awalnya adalah negatif 6, ketika pindah ruas menjadi positif 6. Pokoknya ingat-ingat ya nak, yang berada di ruas kiri usahakan adalah yang mengandung variabel, dan yang ada di ruas kanan itu adalah yang tidak mengandung variabel. Hanya tinggal kita operasikan saja. 6 dikurang 4 itu adalah 2 ya, berarti 2Y sama dengan 2 ditambah 6 itu adalah 8. Nah, sekali lagi, jika ada angka yang menempel dengan variabel ketika pindah ruas itu akan menjadi pembagi. Berarti 8 dibagi 2 itu adalah 4. Berarti jawabannya 4 yang A. Oke, kita next ke soal yang terakhir ya nak. Nah, bentuknya semakin berbeda. Nah, di sini kita diminta mencari penyelesaian dari bentuk persamaan linear satu variabel tersebut. Nah, ketika ketemu bentuk yang seperti ini, nah, caranya seperti ini nak. Bapak tulis dulu ya, soalnya kan setengah X plus 5 sama dengan 1/3 6X min 3. Nah, ketika ketemu bentuk atau modelnya yang seperti ini nak, ini kita kalikan silang saja nih, yang penyebutnya ini ya, kita kali silang, berarti yang 2-nya nanti akan berada di sana dan 3-nya nanti akan berada di ruas kiri. Nah, maksudnya begini nak. Nah, ini tahu ya, berarti ini si 3-nya nih pindah ke sini nak. Nah, silang aja, berarti bentuknya akan menjadi 3 dikali X plus 5. Nah, sama dengan, nah sebaliknya 2-nya juga akan pindah ke ruas kanan ya. 2 dikali 6X min 3. Nah, seperti itu nak ya. Jadinya Pak, satunya kemana? Satunya otomatis akan hilang ya, karena sudah dikali silangkan ya. Pokoknya 3 jadi pindah ke ruas kiri dan 2 jadi pindah ke ruas kanan. Nah, lalu bentuk seperti ini maka akan menjadi sama dengan bentuk soal-soal sebelumnya ya. Tinggal kita kalikan ke dalam saja nih angka yang di depan kurungnya ini ya. Oke, berarti 3 dikali X ditambah 3 dikali 5 sama dengan ini, berarti 2 dikali 6X min 2 dikali 3, berarti ini 3X ditambah 15 sama dengan 12X min 6. Nah, ingat nak, kita usahakan yang ruas kiri itu adalah yang mengandung variabel, dan yang tidak mengandung variabel itu kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Berarti ini 12X nya kan positif nih, ketika kita pindah ruaskan berarti dia akan menjadi negatif 12X sama dengan ini min 6 nya tetap. Nah, yang kita pindahkan kan positif 15 nih, positif 15 kita pindahkan ke ruas kanan maka akan menjadi negatif 15 ya. Lalu kita selesaikan nih, 3 dikurang 12, 3 dikurang 12 itu adalah min 9X sama dengan, nah, ini berapa nih, min 6 dikurang 15, punya utang 6, punya utang lagi 15, berarti min 21, sehingga X sama dengan min 21, angkanya nempel dengan variabel berarti akan menjadi pembagi, min 9. Nah, ini min ketemu min menjadi positif ya, jadi tinggal 21 per 9. Nah, kalau kita bagi 3 masing-masing baik pembilang maupun penyebutnya menjadi 7
per 3, atau bentuk pecahan campurannya adalah pecahan campuran dari 7 per 3 itu nih berarti 3 nih. Nah, penyebutnya ya 3 dikali berapa yang hasilnya tidak boleh melebihi 7, berarti 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 itu 6. Nah, sisanya adalah 1, berarti 2 1 per 3 jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak, mungkin cukup ya pembahasan soal persamaan linear satu variabel ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.